Saya kira kita nggak usah buat rumit lah ya, kita mudahkan saja gitu loh ya. Tadi yang bikin Pengalaman 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun saya kira Presiden mulai Pak Ibu Megawati, Pak SBY, Pak Jokowi ya itu kan menjalankan sistem kita selama ini bagus-bagus saja sebagai pemimpin politik ya. Jadi saya kira pertanggungjawaban itu kan nanti tunggal pada seorang presiden. Dia harus menanggung-jawabi semua apa yang menjadi kepercayaan diberikan oleh rakyat. Mau urusan politik, urusan teknis, urusan non teknis segala macam itu penanggung jawabnya adalah presiden. Jadi menurut saya kita buat mudah aja. Buat mudah itu maksudnya gimana? Ya jalanin aja. Jadi kalau nanti ada presiden baru terpilih, dia presiden ya. Dan kemudian saya sekali mengatakan Pak Jokowi memang masih kita butuhkan energinya. Dan saya yakin kalau beliau mau ke Solo ya ke Solo. Dan kalaupun dia di Solo ataupun di Jakarta, selama bangsa ini memerlukan tenaga pikirannya, itu kan teknis juga. Oke, jadi konsep ditunggal tadi nggak bisa jadi ya? Jadi makanya tadi saya katakan di awal ya, tanpa ada peran formal pun ya diberikan kepada Pak Jokowi. Bangsa ini masih memerlukan Pak Jokowi. Oke, jadi nggak perlu ada peran formal, Pak Jokowi tetap dibutuhkan. Iya, tergantung ya. Kalau mau buat formal boleh. Nanti ya, tadi saya katakan kembali kalau misalnya itu dibutuhkan oleh Pak Prabowo sebagai presiden terpilih. Oke, tapi konsep ditunggal pembagian matahari bulan itu yang disebutkan oleh Bang Kodari, menurut Golkar ya itu nggak perlu ada gitu ya? Ya di mana-mana juga nggak bagus, ya kan? Nggak bagus kalau misalnya ada satu organisasi saja atau negara kemudian dipimpin oleh dua gitu kan, ya itu tidak lazim sebetulnya gitu loh ya. Jadi gini lah menurut saya ya, ini kita stop aja ya, coba mengadu-adu antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo gitu ya. Itu kan usulannya dari koalisi Anda juga. Dua orang nih, saya dukung koalisi mana? Ya itu koalisi Indonesia Maju, PSI koalisi Indonesia Maju kan? Ya tapi kan Anda tanya sama Golkar kan? Iya, teman koalisinya loh ya yang kan? usulin. Kita stop, kita hantarkan ini bangsa sampai selesai Pak Jokowi tuntas memimpin dan kemudian kita sudah menyelesaikan pemilu gitu ya. Nanti kalau kita membutuhkan Pak Jokowi, kita cari tempatnya yang paling pas dan itu pembicaraannya mau formal mau informal itu semua tergantung presiden terpilih ya. Dan saya yakin antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini juga sebetulnya punya mekanisme komunikasi tersendiri yang cukup baik selama ini gitu ya. Mereka bayangkan aja nih, dua tokoh ini mulai berapa kali bertarung Pak Kodari ya kan? Berkompetisi sampai dua-duanya ikhlas dalam satu rumah kemudian diantarkan jadi presiden. Saya kira mereka cuma punya hubungan baik yang kita sama harus jaga. Jadi hubungan baik itu jangan sampai dirusak hanya karena pembagian kekuasaan begitu ya? Ya karena gini, kalau tadi bicara tentang soal kerjasama politik ya, ya itu semuanya juga berjalan bagus-bagus saja. Ya menghadapi pilkada di parlemen ya, ada yang dikelompokkan sebagai partai politik pendukung pemerintah. Tapi dalam isu tertentu bisa berbeda. Tapi itu nggak merusak suasana politik dan nggak menghambat pembangunan kan selama ini. Kayaknya belum kompak nih di koalisi Indonesia Maju karena PSI usulannya pengen Pak Jokowi jadi ketua atau sekjen pemimpin dari koalisi besar. Golkar belum serah. Bukan soal kompak, ini kan belum dibicarakan. Ini kan ide boleh aja silakan. Kita juga punya pandangan ya boleh juga aja. Oke. Jadi Golkar pandangannya nggak kurang baik lah ya dalam satu organisasi kalau dipimpin oleh dua. Anda yang bilang nggak kurang baik. Anda yang mengatakan sebelumnya ya. Oke. Ini kan semua wacana ya. Ya itu tadi usulan. Dan saya golongan karya. Jadi saya tidak mau terjebak dengan golongan wacana. Dari tadi kan kita bicara asumsi ya. Pak Jokowi diusulkan jadi ketua koalisi besar. Jangan-jangan Pak Jokowi nggak mau. Ya kan? Nah, sekarang juga begitu. Masuk ke sesi berikutnya Pak Jokowi diusulkan jadi mau jadi ketua umum Golkar. Mas Gibran juga kayak begitu gitu. Nah, jadi kalau kemudian itu diasumsikan tindak lanjut dari kedekatan Golkar dengan Pak Jokowi, saya kira belum tentu kayak begitu tafsirnya. Kita harus menghormati sampai sekarang tadi juga ditegaskan sama Bang Andre bahwa Pak Jokowi itu kan tidak pernah menyatakan dirinya keluar dari kader PDI Perjuangan. Dan PDI Perjuangan juga tidak pernah mengatakan bahwa tidak mengakui Pak
Jokowi sebagai kader PD Perjuangan, termasuk Mas Gibran. Ya, saya kira kan tidak pernah ada statement resmi yang mengatakan Mas Gibran juga. Tapi nggak dibantah ketua tadi PDIP. sama Pak Jokowi. Apa itu? Waktu ditanya sama wartawan soal pengambil alihan ketua umum Partai Golkar, Pak Jokowi mau bergabung Partai Golkar, Pak Jokowi jawabnya setiap hari saya masuk istana. Harusnya kan kalau misalnya itu nggak benar, Pak Jokowi membantah itu. Ya kalau benar juga kan nggak perlu dijawab juga. Oke. Jadi beda kan, gitu loh. Nggak kejebak kan. Terus? Nah, jadi dari kacamatanya pengurus Golkar, idenya tadi gimana? Dibutuhkan nggak sosoknya Pak Jokowi dan juga Mas Gibran? sekarang kalau bicara tentang terhadap akses terhadap kekuasaan, loh sekarang Golkar ini dari awal menjadi partai pengusung dan pendukungnya Pak Jokowi. Dan dari awal juga kami adalah termasuk koalisi pendukung pemerintah. Bahkan kami punya 4 kader terbaik kami di pemerintahan. Jadi akses kami ke eksklusif itu kuat, apalagi beberapa kali kan disebutkan bahwa Pak Jokowi sangat nyaman dengan Partai Golkar. Ya, jadi hubungan kami dengan Pak Jokowi sangat baik, artinya itu hubungan Golkar dengan eksekutif bisa disebut embodied gitu loh. Jadi nggak ada persoalan dengan soal itu. Oke, jadi nggak perlu Pak Jokowi dan Mas Gibran untuk bisa mengakses ke eksekutif ya? Karena memang sekarang hubungannya juga udah baik Iya, gitu kan? sama Pak Jokowi bagus-bagus saja. Nggak, ini kita ngomong kan ke akses pemerintahan selanjutnya. Itu yang usulannya Bang Kodari itu kan kenapa dibutuhkan Pak Jokowi supaya Golkar lebih, atau Mas Gibran supaya Golkar lebih punya akses lagi terhadap eksekutif. Ya kita kan belum bicara nih, nanti habis pemerintahan, habis presiden, wakil presiden terpilih kan kita bicara juga nanti soal kerjasama politik pasca post election. Ya kan kemarin bicara tentang bagaimana memenangkan pasangan 02. Habis ini kan menjalankan pemerintahannya 5 tahun, tentu akan ada pembicaraan bahwa insya Allah Partai Golkar juga terakses dalam pemerintahan berikutnya. Tapi secara aturan nggak bisa ya? Apa itu? Kalau misalnya ada usulan bahwa Pak Jokowi dan juga Mas Gibran mengambil alih Partai Golkar kan? Kalau dalam aturan yang sekarang memang ada aturan-aturan tertentu ya yang spesifik. Ya. Pertama saya mau tegaskan Munasnya itu letter luck Desember 2024. Yang kedua kalau ada orang mau menjadi calon ketua umum itu ada syarat-syaratnya. Harus masuk dulu menjadi anggota, kemudian harus pengurus inti 5 tahun gitu. Itu aturan yang sekarang tertulis dalam Berarti Pak ADRT. Jokowi sama Mas Gibran nggak mungkin ya? Pakai aturannya sekarang. Nah saya tanya, boleh nggak seseorang itu pegang 2 kartu anggota? Saya nggak tahu nih gimana. Undang-undang partai politik? Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi sepanjang Pak Jokowi masih memegang kartu Ya, pada anggotanya PDI Itu Perjuangan. melanggar hukum. Oke. Gibran juga ya. Mas Gibran juga ya? Iyalah. Belum dikeluarkan juga dari PDI Perjuangan? Ya kan orang pegang 2 kartu KTA dan ketahuan kan melanggar hukum. Oke, jadi nggak bisa ya Bang ya? Bang Doli ya? Secara aturan nggak bisa ya? Iya, aturan yang sekarang nggak bisa, kecuali kalau memang mau menyatakan berhenti dari sana, mau pakai KTA baru tempat partai politik yang lain, ya itu kan lain cerita. Oke, misalnya Pak Jokowi menyatakan berhenti dari PDI Perjuangan masuk ke Partai Golkar secara itu yang aturan? tadi saya katakan, kita jangan berwacana, kan kira-kira begitu kan. Ya, saya mau ke Bang Rey. Bang Rey, ini respon dari petinggi Partai Golkar cukup keras ya. Kemarin Ketua Dewan Pembina Pak Abu Rizal Bakri kan sempat menyebut nggak keras, biasa aja. Kita menjelaskan ADRT kita yang seperti itu. Iya, tapi kan sekjen Partai Golkar nggak 5 tahun langsung jadi sekjen. Apa? Pak Lutfi. Beda, ketua umum sama anggota, Oke, jadi kalau kewenangan ketua umum hak harus 5 tahun. sama pengurus beda lagi. Kalau sekjen boleh. Sekjen yang sekarang 5 tahun, jangan lagi buat isu lagi, wacana itu nggak malu-malu. Memang harus begitu. Kita Apa maksudnya? Berarti bukan, kita kan harus menghargai pemimpin-pemimpin kita. ke depan. Gitu. Di mana aja. Sama kita menghargai Bu Megawati kan masih juga dibutuhkan. Selama ini juga Pak Jokowi kan selama 5-10 tahun juga terus kemudian berkomunikasi, konsultasi dengan Bu Megawati, sama aja gitu loh maksudnya. Iya, artinya Doli mau mengatakan kontribusi Pak Jokowi untuk Republik ini selalu dibutuhkan, tapi tidak dalam posisi itu, itu kan kira-kira. Iya, itu Bang Doli ya. Iya Bang, bener. Tanya aja sama Enggak, kita kan nanya, bener nggak itu pernyataannya? Kalau Doli balikin ke saya mungkin benar. Oke, berarti nggak dibantah, berarti bener itu. Nggak sama yang tadi. Oke, berarti benar.